Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa budiman, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, urusannya dilancarkan, terutama urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini Al-Fakir ingin sedikit sharing atau berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir, buat saya, dan juga buat para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Pada kali ini kita akan belajar tentang 6 amalan yang akan merusak amal ibadah kita, atau yang akan menghancurkan amal ibadah kita yang selama ini kita kerjakan. 6 amal ini mari kita jauhkan dalam hidup kita dengan perlahan-lahan sampai mampu untuk menjauhinya. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. 6 perkara yang menjadikan amal kita hangus, amal kita lebur, hilang. Yang pertama adalah istighol, sibuk bi uyubil khalqi, dengan kekurangan atau aib orang lain. Artinya hidupnya penasaran dan terus mencari kekurangan orang lain atau bahkan kelemahan orang lain. Setelah mencari, mengetahui kekurangan, kelemahan atau aib, maka orang tersebut akan mudah menyampaikan ke orang lain atau akan mudah membeberkan hal tersebut. Maka daripada itu, nomor pertama ini adalah nomor mungkin di setiap orang terjadi ya. Karena betapa kita sulit menjaga lisan ini. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mal ilallahi hibzul lisan. Perkara yang Allah dan Rasulnya senangi adalah menjaga lisan. Jadi lisan kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam hadis lain dijelaskan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, hari akhir, maka hendaklah berkata baik, jika tidak lebih baik diam. Maka yang pertama ini mari kita jauhkan, yaitu sibuk ngurusin orang lain dalam perkara yang buruk, dalam perkara yang jelek. Artinya orang lain punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Orang lain punya aib, kita juga punya aib. Jadi mau tidak mau, lebih baik lagi kita menjaga aib-aib kita dari orang lain. Artinya saling menjaga satu sama lain, agar hidup kita terasa lancar dan menjadikan orang lain senang di antara kita. Nomor 1, istighol bil uyubin nas. Jadi senang mencari kesalahan orang lain, senang mencari aib orang lain. Nauzubillah min dzalik. Mari tinggalkan perkara seperti ini, jauhkan dari hidup kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Karena ngeri di akhirat nanti pertanggungjawabannya sungguh sangat berat. Itu yang nomor pertama. Ketika amalan kita hancur, amalan kita hangus, disebabkan oleh sibuk mencari kekurangan, aib orang lain. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah qaswatul qulub. Yang kedua menjadikan amal kita hangus, hancur, adalah hati yang keras. Artinya susah diberi masukan nasihat yang baik, tidak menerima nasihat dari siapapun, seakan-akan dirinya merasa paling benar daripada orang lain. Padahal kemungkinan kebenaran bisa jadi lewat orang lain, tidak hanya lewat mulut kita saja. Nah ini yang kedua nih,
kalau udah keras hatinya, maka merasa dirinya lebih baik dan orang lain lebih rendah dari dirinya. Dikasih nasihat tidak mau, diingatkan tidak mau, ngobrol sebentar diingatkan dengan bahasa yang halus pun terasa tersinggung, sakit, maka itu naudzubillah min dzalik. Ketika orang keras hatinya, jalan saja ke pengajian dia akan malas, apalagi mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian. Periksa diri kita, apakah diri kita seperti itu, malas ke pengajian, mendengarkan tausiah, ceramah, untayan ilmu dari guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kalau memang masih malas, mari kita terus bersungguh-sungguh berusaha dengan baik untuk melembutkan hati kita. Salah satunya senang datang kajian, mencari ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat ulama agar hati kita terbuka luas, tidak keras seperti batu. Itu yang kedua, yang akan menjadikan amal kita hancur atau binasa. Yang ketiga adalah hubbud dunya. Yang ketiga adalah sangat mencintai dunia. Artinya dunia dia benar-benar berusaha mencari dengan jalan apapun. Hubbud dunya. Boleh kita memiliki dunia, boleh kita memiliki dunia banyak, boleh kita memiliki dunia banyak, kekayaan banyak, namun dengan cara-cara yang benar. Yang disalahkan adalah hubbud dunya itu menabrak satu aturan demi dunianya, demi kebutuhannya, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, melakukan kejoliman-kejoliman bagi orang lain dan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu tidak salah orang banyak dunianya, tidak salah orang kaya raya dengan cara yang benar, yang baik. Yang salah kaya dengan cara yang salah, kemudian merendahkan orang yang tidak kaya daripada dia. Makanya dalam hadis dijelaskan al muslimu qawiyyun khairun minal muslimid dhaif. Dalam riwayat lain dijelaskan seorang muslim yang kuat itu lebih baik daripada seorang muslim yang lemah. Artinya kuat dalam segi apapun, dalam segi ekonomi, dalam segi pemikiran, hafalan, kekuatan dan lain sebagainya. Makanya orang kaya sah-sah saja, maka kekayanya gunakan dengan yang baik, gunakan dengan yang manfaat, berbagi, bersedekah, menolong umat, menolong sekolah-sekolah, madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Itu. Maka hubbud dunya yang salah tadi dengan menabrak sebuah aturan yang sudah jelas ada larangannya dari agama kita, agama Islam, dinul Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika amal kita habis, amal kita berguguran, hancur, adalah yang keempat, qillatul haya, yang artinya adalah sedikitnya rasa malu di antara kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang sudah rasa malu, maka menganggap maksiat apapun itu adalah hal biasa. Padahal maksiat apapun di sisi Allah belum tentu diampuni dan belum tentu mendapatkan taubat yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika qillatul haya, rasa malu ini kita tidak dijaga, kemudian kita benar-benar hidupnya, mohon maaf, auratnya terlihat, kemudian ucapan kita, kemudian meminta-minta dalam keadaan cukup, kemana-mana berpakaian yang sembrono dan lain sebagainya, nggak malu, kemudian punya teman selalu cerita, bangga dengan kejelekan, dengan maksiatan yang dilakukan, merasa bangga, tidak malu, maka itu pun akan merusak amal ibadah kita yang kita udah lakukan. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah tulul amal, memiliki angan-angan yang sangat tinggi, memiliki cita-cita yang sangat tinggi, namun tidak ditekuni dengan usaha yang baik. Pengen jadi orang besar, pengen kaya raya, pengen hidupnya enak, pengen jadi ahli ibadah, tapi nggak ditelusuri jalannya. Kepengenannya doang tinggi,
kepengenannya doang besar, tapi ikhtiarnya tidak ada, maka itu pun sama, dia hanya berhayal, bukan terjadi cita-cita, maka terjadi hanya sebatas hayalan. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah az-zulmu atau zulmu la yantahi. Yang terakhir adalah jolim terhadap dirinya sendiri atau jolim terhadap orang lain. Ketika jolim terhadap dirinya sendiri, tidak menggunakan hidupnya dengan baik, dengan taat, dengan bersyukur, dengan bertasbih. Jolim terhadap orang lain, senantiasa mencaci maki orang lain, menjelekkan orang lain, memukul bahkan orang lain, menjolim orang lain. Nauzubillah min dzalik. Maka 6 perkara tersebut mari kita tinggalkan agar hidup kita menjadi nikmat untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk bersosialisasi terhadap saudara-saudara kita di lingkungan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan hanya dari Al-Fakir, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tolong bantu like, subscribe dan sebarkan kepada manusia yang banyak di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.